Baik, pengertian banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam ketika curah hujan tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daerah resapan air menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Jadi guys, banjir itu bukan hanya di daerah perkotaan-perkotaan aja. Dan buat yang belum tahu, daerah pedesaan juga bisa terkena banjir. Nah, daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya, banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Selanjutnya, penyebab banjir. Baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor yang pertama yaitu topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau daratan rendah lebih beresiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini disesuaikan dengan prinsip air, yakni akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Banjir umumnya terjadi di daerah hilir kawasan daerah aliran sungai, karena dipastikan daerah hilir memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan daerah hulu. Yang kedua, intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran-saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Yang ketiga, daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutup oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan menggenang. Yang keempat, aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. Yang kelima, kondisi hutan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, maka karena ahli fungsi lahan dan penambangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Yang keenam, sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu dampak banjir. Seperti bencana alam lainnya, baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan banjir tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dan pemulihan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah beberapa dampak dari bencana banjir, antara lain 1. Kerugian materi, seperti hilangnya harta benda dan rusaknya rumah. Yang kedua, sarana dan prasarana publik rusak. Tempat pelayanan publik akan ditutup dan pemadaman listrik yang dilakukan PLN agar menghindari terjadinya sengatan listrik. Yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia. Yang keempat, ancaman penyakit karena air yang kotor. Yang kelima, memakan korban jiwa jika banjir yang terjadi itu sangat parah. Ini contoh kejadian banjir di Indonesia. Pernah terjadi di Tangsel, Aceh pada bulan Maret 2011.
Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh menyebabkan banjir. 24 orang dinyatakan meninggal dunia, banyak korban luka-luka, dan rumah warga mengalami kerusakan. Banjir juga merusak sejumlah jembatan penghubung beberapa desa. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai miliaran rupiah. Aliran air sungai yang kencang dan meluap menghanyutkan puluhan korban, lantaran sungai membawa ratusan log kayu hasil penambangan liar di kawasan Tangse. Penebangan liar membuat hutan gundul, sehingga daya serap air hujan tak lagi maksimal. Ada nih foto kejadian nyata banjir di Tangsen, Aceh. Baik, poin selanjutnya, daerah rawan banjir di Indonesia. Berikut beberapa daerah yang rawan banjir seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. Di daerah Jawa ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat juga rawan banjir. As you can see, this is the end part of our presentation, and thank you guys for listening to me, and see you guys in the next video, I guess. Well, see you guys and have a great day for all my friends.